Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar dengan mata kuliah struktur data. Di sini kelompok kami memilih judul, yaitu katalog buku dan peminjaman perpustakaan digital. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok katalog dengan saya sebagai anggota Nisha Azahra Rasin dengan NIM 1031124000098 dan rekan-rekan saya. Saya Dwi Rahayu Putra dari dengan NIM 10311240094. Saya Rian Muhammad Saputra dengan NIM 1031112400109. Dan saya Syifa Kirana Putri Surya dengan NIM 1031124000111. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum sistem. Jadi, program ini dibuat untuk membantu mengelola data buku dan data peminjaman pada sebuah perpustakaan digital. Dalam program ini, pengguna dapat melakukan pengelolaan data buku seperti menambahkan data buku baru, mencari data buku berdasarkan ISBN, dan berdasarkan tag topik, menampilkan seluruh data buku, serta menghapus data buku. Selain itu, program juga menyediakan fitur pengelolaan data peminjaman yang terhubung langsung dengan buku yang bersangkutan. Pada program kami, di sini data buku disimpan menggunakan struktur data binary search tree atau BST. Dan untuk data peminjaman program menggunakan multiple linked list atau MLL. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi dari kedua struktur data yang kelompok kami gunakan akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, lanjut ke implementasi Binary Search Tree atau BST. Binary Search Tree digunakan sebagai struktur data utama untuk menyimpan data buku pada sistem ini. Sistem Node BST merepresentasikan satu data buku yang berisi ISBN, judul, penulis, tahun terbit, serta tag topik yang disimpan dalam bentuk array. ISBN digunakan sebagai key karena bersifat unik pada setiap buku. Penggunaan ISBN sebagai key memungkinkan proses penambahan dan pencarian data buku dilakukan secara terstruktur dengan membandingkan ISBN yang dimasukkan pengguna untuk menentukan posisi data pada subtree kiri atau kanan. BST mendukung operasi penambahan data buku, pencarian berdasarkan ISBN dan tag topik, serta penghapusan data buku. Pencarian berdasarkan ISBN dilakukan secara terarah mengikuti struktur BST, sedangkan pencarian berdasarkan tag topik dilakukan dengan menelusuri seluruh node BST dan membandingkan tag yang dimasukkan dengan data buku. Untuk menampilkan data, sistem menyediakan traversal in order, pre-order, dan post-order, serta level order, di mana traversal in order menampilkan data buku secara terurut berdasarkan ISBN. Selain itu, BST juga digunakan untuk pengolahan data buku seperti menghitung jumlah total buku, menentukan tahun terbit, terlama, dan terbaru, serta menghitung rata-rata tahun terbit. Dengan demikian, penggunaan BST mempermudah pengelolaan data buku dan meningkatkan efisiensi pencarian. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu implementasi multiple linked list relasi satu satu sampai dengan N. Untuk sistem keanggotaan dan sirkulasi peminjaman diimplementasikan dengan menggunakan struktur data multi-linked list atau MLL. Dengan relasi one to many, dalam model ini, data anggota perpustakaan atau member berperan sebagai elemen parents yang bertipe bentukan record, sedangkan data buku yang dipinjam akan berperan sebagai elemen child dari si parent itu. Setiap node parents mempresentasikan satu anggota dan memiliki pointer khusus untuk menunjukkan ke awal daftar peminjaman atau first pinjam. Ini memungkinkan satu anggota memiliki riwayat peminjaman lebih dari satu buku yang dipinjam. Secara teknis, baik list parents atau child dibangun menggunakan single link list. Node parents akan menyimpan informasi seperti ID, nama, dan nomor HP, dan saling terhubung dengan anggota lainnya. Sementara node child akan menyimpan informasi sederhana seperti judul buku dan tanggal pinjam
Implementasi ini juga mengintegrasikan validasi data lintas struktur, di mana sistem akan memverifikasi ketersediaan buku pada katalog BSD sebelum mencatat peminjaman baru untuk meminjam integritas data. Selain itu, program menerapkan manajemen memori yang aman, di mana penghapusan data anggota akan secara otomatis menghapus seluruh data peminjaman yang terkait atau files ini guna untuk mencegah kebocoran memori. Untuk selanjutnya, gambaran akan dijelaskan oleh Rian Muhammad Saputra. Oke, mungkin bentar nih, aku share screen GitHub-nya. Ini udah muncul belum ya? Sudah. Ya. Jadi pertama kami seperti biasa sebelumnya kan menggunakan ADT atau struktur data abstrak data type ya. Jadi kami membuat 3 file yang bernama library.cpp, library.h, dan juga main.cpp. Untuk yang pertama kita akan masuk ke library.h dulu. Nah, di sini seperti biasa kita definisikan library.h-nya, kemudian define, dan kemudian kita include iStream dan juga variabel tipe stringnya UC namespace ini untuk memudahkan inputan saja. Kemudian untuk bagian BST ini akan mungkin teman saya bisa menjelaskan terkait yang siapa yang membuat BST ini nih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian BST. Jadi dapat dilihat di struct datanya ini terdapat dua, yaitu ada struct buku dan struct note. Untuk di bagian struct buku ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada ISBN, judul, dan penulis. Itu bertipe string. Di sini ISBN digunakan sebagai key. Lalu ada atribut tahun terbit bertipe integer, lalu ada atribut berupa array tipe dasar string, yaitu tag topik dengan indeks 5. Lalu untuk struct note ini itu untuk menyimpan buku data dan dua pointer, yaitu left dan right. Jadi biasanya itu terbentuk dari note ini. Selanjutnya ada fungsi yang dideklarasiin, yaitu yang pertama ada init bst. Ini digunakan untuk menginisialisasi root jadi 0. Jadi artinya awalannya itu kosong. Lalu ada insert buku. Ini digunakan untuk memasukkan buku ke BST. ISBN-nya itu digunakan sebagai key, jadi posisi node itu ditentukan dengan membandingkan ISBN. Lalu ada search ISBN, ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan ISBN. Lalu ada update buku, ini untuk mengupdate data bukunya. Jadi konsepnya itu kita akan mencari terlebih dahulu node ISBN-nya, lalu data yang terubah itu data yang ada di dalam node-nya. Jadi nggak mengubah struktur tree-nya. Selanjutnya ada delete buku, itu digunakan untuk menghapus buku. Lalu di sini ada beberapa traversal BST yang dapat user bisa pilih, ada in order, pre-order, post-order, dan ada level order. Selanjutnya ada fitur tambahan, yaitu search by tag, itu digunakan untuk mencari buku. Dan ada account buku, itu digunakan untuk menjumlah total buku, lalu ada min tahun, next tahun, dan average tahun. Itu digunakan untuk pengolahan tahun terbit. Lalu untuk bagian MLL akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait bagian apa saja sih ADT di library.h ini terkait dengan ML atau peminjaman buku. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya terkait perpustakaan digital atau digital library yang dimana saling terhubung satu sama lain antara BST dan juga MLL. Bedanya di sini MLL itu terkait dengan ada parent dan juga child. Nah, childnya itu disebut peminjaman. Di sini struct-nya kita definisikan dulu ada judul buku dan juga tanggal pinjam yang dimana nantinya akan penting untuk sebagai info dari variabel ini menyimpan judul buku dan tanggal pinjam juga. Kemudian seperti kita tahu di sini parent-nya adalah member. Nah, member itu isinya ada ID member, nama, dan juga nomor telepon. Di sini kita deklarasi pointer ADR member, kemudian struct elemen member. Ini struct ini kayak kotakan gitu yang isinya info, next, dan nah, bedanya di sini kalau terkait dengan multilink list itu ada pointer parent nyambung ke pointer child. Nah,
Kemudian ini struct list karena kita mengimplementasikan terkait multi-link list dan di mana linked list itu dibagi dua, double linked list atau single linked list. Kami menggunakan single linked list yang di mana hanya ada first dan tidak ada last ataupun pref. Kemudian di sini ada primitif kayak dasar ya seperti create is empty untuk mengecek apakah kosong atau tidak. Kemudian ada alokasi member buat ngisi data sebuah node kotakan itu. Kemudian ada alokasi pinjam, ini digunakan nantinya sebagai parent buat nambah node childs-nya. Karena yang seperti kita tahu bahwa multi-linked list itu relasinya itu one to many antara parent dan juga child, di mana parent-nya itu one dan child-nya itu many. Kemudian di sini ada operasi insert, ada insert first, last, dan juga after. Namun karena sistem perpustakaan ini, sebenarnya sistem perpustakaan library digital ini, kita lebih berfokus insert last. Kenapa? Karena user yang insert pertama itu ya akan diletakkan pertama gitu. Kemudian ada user 2, user 3, user 4, dan seterusnya. Jadi makanya fokusnya insert last. Nah, gunanya insert first sama insert after ini hanya untuk mengetes saja sesuai dengan implementasi apa saja sih terkait operasi insert yang sudah kita pelajari pada perkuliahan. Kemudian ada delete first, delete last, delete member by ID. Nah, di sini tambahnya ada delete member by ID. Misal kita menghapus biar lebih mudah lah terkait ID. ID-nya misalnya M001. Nah, maka isi M001 itu akan terhapus. Kemudian ada fitur search, insert. Nah, juga challenge-nya apa saja sih? Di sini ada terkait is book borrowed. Maksudnya apakah buku itu sudah terpinjam? Di sini kan karena digital library, maksudnya satu orang itu nggak boleh minjem satu buku yang sama. Misal si Asep nggak boleh minjem buku yang berjudul Harry Potter 2. Itu termasuk duplikat, tapi user lain juga boleh minjem. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau soal data list ini cuma buat menampilkan apa saja sih multi-link list yang sudah diisi. Kemudian fitur tambahan challenge lainnya seperti siapa sih yang aktif dan kurang aktif di perpustakaan ini. Kemudian ada show member with loan, itu jumlah pinjaman terbanyak. Dan ini sebenarnya search judul ini cuma bantuan dari binary search tree terkait dengan mencari buku berdasarkan mencari pinjaman berdasarkan judul buku. Oke. Setelah kita membahas library.h, kita masuk ke library.cpp. Mungkin di sini teman saya yang terkait dengan implementasi function BST bisa dijelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi algoritma binary search tree yang terdapat pada file library.cpp. File ini berisi implementasi seluruh fungsi BST yang telah dideklarasikan sebelumnya pada file library.h. Oke, implementasi ini diawali oleh fungsi init BST digunakan untuk menginisialisasi binary search tree. Pada fungsi ini, parameter root dikirim sebagai reference ke pointer, sehingga perubahan nilai root di dalam fungsi akan langsung mempengaruhi BST di program utama. Di dalam fungsi ini, root diatur bernilai 0 yang menandakan bahwa BST masih kosong dan belum memiliki data buku. Inisialisasi ini wajib dilakukan agar BST berada dalam kondisi awal yang valid sebelum digunakan untuk operasi lain seperti penyisipan data. Selanjutnya ada fungsi new node digunakan untuk membuat sebuah node BST baru. Fungsi ini menerima satu parameter berupa data buku, kemudian mengalokasikan memori untuk node baru. Data buku tersebut disimpan pada bagian data dari node, sedangkan pointer child kiri dan kanan diinisialisasikan dengan nilai 0. Hal ini memastikan bahwa node baru berada dalam kondisi awal yang valid sebelum dimasukkan ke BST. Oke, selanjutnya ada fungsi insert buku digunakan untuk menyisipkan data buku ke dalam BST dengan ISBN sebagai key utama. Jika BST masih kosong, maka node baru langsung dijadikan sebagai root BST. Jika BST tidak kosong, maka ISBN buku yang dimasukkan akan dibandingkan dengan ISBN pada node saat ini. Apabila ISBN lebih kecil, proses penyisipan dilanjutkan ke subtree kiri, sedangkan jika ISBN lebih besar, penyisipan dilanjutkan ke subtree kanan. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga ditemukan posisi yang sesuai. Jika ISBN yang dimasukkan sudah ada di dalam BST, fungsi akan mengembalikan nilai false dan penyisipan dibatalkan untuk mencegah duplikasi data. Fungsi selanjutnya ada search ISBN digunakan untuk mencari data buku berdasarkan ISBN. Fungsi ini bekerja secara rekursif dengan membandingkan ISBN yang dicari dengan ISBN yang ada pada node BST. Jika node kosong atau ISBN pada node sama dengan
ISBN yang dicari, maka fungsi langsung mengembalikan not tersebut. Jika ISBN lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke subtree kiri, sedangkan jika ISBN lebih besar, pencarian dilanjutkan ke subtree kanan. Proses ini berlanjut hingga data ditemukan atau hingga mencapai not kosong. Selanjutnya, untuk fungsi update buku digunakan untuk memperbarui data buku berdasarkan ISBN. Cara kerjanya diawali dengan memanggil fungsi search ISBN untuk mencari not buku yang akan diperbarui. Jika data buku tidak ditemukan, maka proses pembaruan dibatalkan. Jika data ditemukan, pointer not hasil pencarian digunakan untuk mengakses dan mengubah atribut buku, seperti judul, penulis, tahun terbit, dan tag topik. ISBN tidak dapat diubah karena berfungsi sebagai key utama dalam BST dan harus tetap dipertahankan agar struktur BST tidak rusak. Untuk fungsi minNot digunakan untuk mencari not dengan nilai ISBN terkecil pada suatu subtree. Cara kerjanya adalah dengan menelusuri not ke arah kiri secara terus-menerus hingga tidak ada lagi child kiri. Not terakhir yang ditemukan merupakan not dengan nilai ISBN terkecil dan berperan sebagai not suksesor atau not pengganti pada proses penghapusan data. Selanjutnya fungsi delete buku. Fungsi delete buku digunakan untuk menghapus data buku dari BST berdasarkan ISBN. Jika ISBN lebih kecil atau lebih besar dari ISBN pada not saat ini, maka proses penghapusan dilanjutkan ke subtree kiri atau kanan secara rekursif. Jika ISBN ditemukan, maka penghapusan dilakukan dengan mempertimbangkan 3 kondisi. Jika not tidak memiliki anak, not langsung dihapus. Jika not memiliki 1 anak, maka not digantikan oleh anaknya. Jika not memiliki 2 anak, maka data not digantikan dengan data dari not suksesor yang diperoleh menggunakan fungsi minNot tadi pada subtree kanan. Kemudian, not suksesor tersebut dihapus agar struktur BST tetap valid. Fungsi in-order, pre-order, dan post-order ini fungsi yang digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang tersimpan di dalam BST. Travel cell in order menampilkan data dengan urutan subtree kiri, not, dan subtree kanan, sehingga data ditampilkan terurut berdasarkan ISBN. Travel cell pre-order menampilkan not terlebih dahulu sebelum subtree kiri dan kanan, sedangkan travel cell pre-order menampilkan subtree kiri dan kanan terlebih dahulu sebelum not. Ketiga travel cell ini menggunakan pemanggilan fungsi secara rekursif. Fungsi level order digunakan untuk menampilkan data buku berdasarkan level pada BST. Fungsi search by tag digunakan untuk mencari buku berdasarkan tag topik. Karena BST disusun berdasarkan ISBN, pencarian tag tidak dapat dilakukan secara terarah. Oleh karena itu, fungsi ini melakukan traversal ke seluruh not BST secara rekursif. Pada setiap not, tag yang dimasukkan dibandingkan dengan setiap elemen pada array tag topik. Jika ditemukan kecocokan, data buku tersebut akan ditampilkan. Fungsi count buku digunakan untuk menghitung jumlah total buku yang tersimpan di dalam BST. Cara kerjanya adalah dengan menghitung satu not saat ini, kemudian menambahkan hasil perhitungan dari subtree kiri dan subtree kanan secara rekursif hingga seluruh not dihitung. Fungsi min tahun dan max tahun. Fungsi min tahun digunakan untuk menentukan tahun terbit terlama dengan cara membandingkan nilai tahun terbit pada setiap not BST dan mengambil nilai terkecil. Dan sebaliknya, fungsi max tahun digunakan untuk menentukan tahun terbit terbaru dengan mengambil nilai terbesar dari seluruh data buku. Selanjutnya, fungsi sum dan count merupakan fungsi bantu yang digunakan untuk menjumlahkan seluruh tahun terbit buku dan menghitung jumlah buku yang ada di dalam BST. Fungsi ini bekerja dengan traversal rekursif ke seluruh not. Nilai hasil penjumlahan dan jumlah data kemudian digunakan oleh fungsi average tahun untuk menghitung rata-rata tahun terbit buku dengan membagi total tahun terbit dengan jumlah buku. Untuk penjelasan bagian MLL bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu cara penjelasan mengenai MLL yaitu yang pertama itu inisialisasi list, read list MML, dan is empty. Pertama, list diinisialisasi dengan first sama dengan null untuk menandakan bahwa list tersebut belum ada member. Fungsi is empty dipakai untuk mengecek apakah list masih kosong sebelum melakukan operasi lain. Yang selanjutnya yaitu alokasi dan dialokasi node. Yang alokasi member dan alokasi pinjam, fungsi alokasi digunakan untuk membuat node baru pada member. Pointer ke pinjaman di set null karena awalnya belum meminjam buku apapun.
pada pinjaman, data buku disimpan lalu pointer next diset sama dengan 0. Untuk dialokasi berfungsi untuk menghapus note dari memori agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Next, insert member parents. Terdapat fungsi insert first, insert last, dan insert after. Penambahan member biasa dilakukan dari depan, yaitu menggunakan insert first, lalu dari belakang menggunakan insert last, dan yang terakhir insert after atau setelah note tertentu. Prinsipnya sama seperti linked list biasa, hanya saja member punya child. Yang selanjutnya yaitu delete. Memiliki 3 fungsi, yaitu delete first, delete last, dan delete by ID. Saat member dihapus, seluruh pinjaman miliknya ikut dihapus terlebih dahulu. Ini penting supaya tidak ada data child yang menggantung di memori. Penghapusan dilakukan dari child dan ke parent. Untuk selanjutnya, search member, fungsi ini digunakan untuk mencari member berdasarkan ID. Hasilnya berupa alamat member yang nanti dipakai untuk operasi pinjaman. Nah, next, insert dan delete pinjaman child. Insert pinjaman setelah member ditemukan, pinjaman ditambahkan ke list child milik member tersebut dan dimasukkan di bagian akhir. Untuk delete pinjaman, penghapusan pinjaman dilakukan dengan mencari judul buku lalu menghapus note tersebut dari list child. Yang selanjutnya fungsi validasi is book borrow. Fungsi ini mengecek apakah member sedang meminjam buku tertentu, biasanya untuk mencegah peminjaman ganda. Jadi, member tidak bisa meminjam buku yang sama. Dua member tidak bisa meminjam buku yang sama secara bersamaan. Yang selanjutnya menampilkan data, show all data. Fungsi ini menampilkan seluruh member dan daftar buku yang mereka pinjam, sehingga struktur multi-linked list terlihat jelas. Yang selanjutnya, analisis aktivitas member. Form pinjaman digunakan untuk menghitung jumlah pinjaman setiap member. Selanjutnya, show most active atau list aktif. Untuk memanfaatkan count pinjaman, sistem bisa menentukan member mana yang sedang aktif dan paling pasif. Selanjutnya, filter member, show members with X loans. Fungsi ini menampilkan member yang memiliki jumlah pinjaman sesuai input tertentu. Ya, selanjutnya validasi buku BST search judul. Fungsi ini untuk mencari buku pada struktur tree untuk memastikan buku tersedia sebelum dipinjam. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Rian Muhammad. Terima kasih. Oke, ini berarti terkait running ya, tes running ya? Iya kan? Iya. Yes. Iya. Oke, bentar. Untuk mempersingkat waktu, sebentar saya ganti share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah ya? Oh Sudah. iya. Oke, di sini mungkin terkait sesi running code yang sudah kami buat, ada file library.data.cpp dan juga main.cpp. Oke, sebelum kita running, saya mau menjelaskan dikit terkait main.cpp. Main.cpp ini merupakan program utama yang nantinya akan menjalankan seluruh fungsi abstrak yang dideklarasikan di .h dan juga di .cpp, dan nantinya akan main.cpp ini ya istilahnya sebagai program utama untuk menyimpan file 2 tersebut. Nah, di sini ada void menu utama, menu BST, menu traversal, menu MLL, dan juga helper input buku, kemudian input member, dan juga nah ini program utama itu integer main. Jangan lupa deklarasikan inisialisasi BST terlebih dahulu dan juga inisialisasi MLL. Kemudian karena aplikasi kami berbentuk seperti aplikasi yang ada menu terkait dengan MLL dan juga BST. Nah, di sini bisa dilihat ada ya banyak sih. Untuk mempersingkat waktunya, mungkin coba running. Cara runningnya seperti biasa sama, G++ main.cpp, library.cpp, kemudian filenya mau nama apa, kemudian misal. Di sini saya sudah mencontohkan terkait dengan insert pada BST.
Contoh, menu 1. Bisa dilihat tambah buku sesuai dengan ISBN, buku judul algoritma Ahmad, dan juga 2 tahun terbitnya 2000, dan di sini ada kelima tag yang nantinya digunakan untuk pencarian pada BST. Ini juga sama, masih terkait searching dan juga insert terkait BST. Ini juga sama terkait insert, ini masih insert. Nah, di sini nih yang ketiga. Yang ketiga itu update. Di sini mengupdate buku dengan ISBN 9786020356789. Kita akan mengupdate menjadi nama baru yaitu data. Untuk semuanya masih sama isinya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait hapus buku. Nah, misal kita mau menghapus buku ISBN dengan ISBN tertentu, misal ISBN tersebut tidak ada atau bukunya tidak terdaftar di di binary search tree-nya tadi, maka inputnya tidak ada nih. Nah, ini tidak ada. Kalau misal kita masukin sesuai ISBN yang sudah terdaftar di BST tadi, maka akan terhapus. Untuk selanjutnya terkait menu 6 itu yang sudah saya coba adalah terkait cari buku by tag topic. Misal kita masuk ke menu 6 dan tag topik. Nah, kan tadi ketika kita insert BST ada 5 tag ya. Misal kita mencari IT, maka akan muncul 3 buku dengan nama algoritma, sistem, dan data. Kemudian mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait peminjaman. Nah, kita insert first, ini bebas mau insert first, insert last, insert after, tapi utamanya adalah kita insert last atau menu ke 1. Ya, kayak gitu sih, mungkin misal kita kedua dulu ya. 1 insert last, misal ID M001, nama nomor telepon 081. Nah, itu sudah ya insert. Nah, terus cara nampilin membernya gimana sih? Tinggal menu 4. Nah, di sini nih, lihat. Di tampilan 1 ini baru ada parent, tapi belum ada pinjaman. Cara meminjamnya, intinya kita harus menggabungkan program antara BST dan juga MLL. Karena tadi programnya sudah saya close, jadi mungkin saya akan merekomendasi terkait dengan kita seharusnya membuat data dummy di mana bisa memudah terkait running ini. Ya, kenapa? Misal kita buat 5 buku buat nyimpan BST, terus kemudian 3 user agar lebih jelas. Singkatnya seperti itu, mungkin terkait implementasinya kayak gini jelas terkait ya intinya penting insert, ada tampilan, hapus, peminjaman, kembalikan buku. Kemudian kalau cari member, coba kita cari member, masukkan ID tadi M001, nah ketemu ID Rian. Kemudian hapus member M001. Member dengan ID M001 berhasil dihapus beserta semua pinjaman atau chatnya. Oh iya, misal kita di sini karena agar tidak rusak programnya atau intinya menggunakan memori yang sangat banyak, saatnya jangan lupa dihapus. Seperti algoritma yang library.cpp itu yang kita sudah buat, jangan lupa untuk menghapus si node ADR first pinjamnya itu agar terputus dengan parent kayak gitu. Mungkin coba kita lihat lagi ya. Datanya kosong karena sudah dihapus. Kemudian statistik challenge karena ya mungkin karena di sini bukunya belum diinput ya, masih data kosong. Sebenarnya sudah sih, gitu aja. Running singkatnya seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.